Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfas sitarah yaumal isnin fanazartu ila wajhihi kanahu waraqatu mushaf wan nasu khalfa Abi Bakrin fa asyara ila an-nasi anisbutu wa Abu Bakar ya ummuhum wal qassajafi wa tuwfiya min akhir dzalikal yaumi rawahu Tirmidzi wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Sa'id. Anas bin Malik berkata, terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia membuka tabir penghalang pada hari Isnin, aku melihat wajahnya sangat jernih dan bersih seperti selembar kertas. Pada waktu itu para sahabat salat diimami oleh Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat tidak beranjak dari tempat mereka sementara Abu Bakar menjadi imam. Kemudian ia meletakkan tabir penghalang tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada akhir hari itu. Menurut riwayat Aisyah, aku menyandarkan Rasulullah ke asuhanku atau ke dadaku. Ia meminta bejana untuk ia membuang air kecil. Tidak lama kemudian ia wafat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim wa ghairihima. Qasim bin Muhammad berkata, aku melihat Rasulullah pada hari wafatnya, di sisinya ada bejana yang berisi air. Ia memasukkan tangannya ke bejana tersebut lalu menyapu wajahnya dengan air dan ia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bantulah aku mengatasi kemunkaran-kemunkaran pada kematian. Mudahkan bagiku sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah wafat, para sahabat berselisih pendapat tentang tempatnya untuk dikubur. Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat situ ia dikuburkan, di tempat wafatnya dikuburkan. Hadis riwayat Tirmizi wa ghairih. Bahwasanya Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diwafatkan sebelum dikubur, dan ia mengucup kening Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas tangan Nabi, dan ia berkata, wahai nabiku, wahai sahabatku, wahai kekasihku. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, pada waktu itu menjadi terang menerang segala sesuatu, dan di masa wafatnya menjadi gelap segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan jasadnya masih disemayamkan pada hari itu, dan pada hari Selasa dikubur. Menurut riwayat Muhammad bin Ali, hadis riwayat Tirmizi. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin wa dufina yaumus sulasa wa rawahu Tirmizi. Pada waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak percaya akan kewafatannya. Bahkan Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang mengata bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati, maka akan ku penggal kepalanya. Dan para sahabat yang lain menanyakan kepada Abu Bakar, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Ia menjawab, man kana ya'budullaha fa innallaha yahyu baqiyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Lalu Umar ketika mendengar jawaban Abu Bakar tersebut, ia diam tercengang
dan mulai tenang. Dan ia telah menyadari bahwasanya orang yang paling ia cintai telah menghadap Sang Pencipta. Para sahabat dan orang-orang negeri Madinah waktu itu menangis dan tidak kuasa menahan tangisan, yang mana mereka harus berpisah dengan Nabi, pemimpin panutan yang sangat mereka cintai. Kecintaan mereka pada Nabi SAW melebihi daripada segala sesuatu yang mereka miliki, baik harta maupun keluarga mereka, sehingga Sayyidina Bilal yang biasanya mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, ia tidak kuasa mengumandangkan azan tersebut setelah Nabi wafat. Karena sudah lama Bilal tidak azan, para sahabat menyuruhnya agar azan seperti di masa Nabi SAW hidup. Di antara orang-orang yang menyuruhnya ialah Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya. Akan tetapi Bilal menolak untuk azan seperti di waktu Nabi hidup. Lalu para sahabat tersebut mendatangi kepada Sayyidina Hasan wal Husain. Mereka menyuruh dan meminta agar Hasan wal Husain menyuruh Bilal untuk azan seperti masa Nabi SAW hidup. Keadaan negeri Madinah waktu itu sunyi, akan tetapi setelah Bilal menerima suruhan Al Hasan wal Husain untuk azan, ia tidak kuasa untuk menolaknya. Nabi SAW pernah bersabda, Al Hasan wal Husain adalah anakku. Dan setelah Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, orang-orang penduduk Madinah pada saat itu mendengar suara Bilal mengumandangkan azan. Mereka merasa seakan-akan Nabi SAW hidup kembali, karena mereka tahu Bilal tidak mau azan setelah wafatnya Nabi. Dan pada kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak kuasa untuk meneruskan azan itu, dan ia menangis. Lalu para penduduk Madinah setelah Bilal berhenti dari azan, tidak kuasa meneruskannya, mereka baru sadar bahwa Nabi SAW telah wafat dan tidak hidup kembali, dan mereka kembali menangis. Teringat akan masa-masa indah dan nyaman pada waktu Nabi SAW masih hidup. Setelah itu Bilal tidak mau lagi azan sampai ia wafat. Qalat Aisyah bintu Abi Bakr Siddiq bintu Abi Bakr Siddiq anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa banu salasin wa sittina sanah. Akhrajahu Tirmizi wal Bukhari wal Muslim wa Ahmad. Bahwasanya Nabi wafat pada usia 63 tahun dan Nabi dikubur di kota Madinah Munawwarah atau Thayyibah, di kamar Nabi, dan Aisyah radhiyallahu anha, dan ia wafat dalam pangkuan Aisyah. Semoga kita diberi Allah Ta'ala mahabbah kepadanya dan kepada Rasulnya, agar bisa mengikuti perintah-perintah dan sunnahnya dan memakmurkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.